Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina, NIM 19650011 dari kelas A. Saya akan menjelaskan model rekayasa perangkat lunak. Langsung saja kita ke model yang pertama, yaitu model waterfall. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Pada model waterfall atau disebut model air terjun, ada beberapa fase yang harus kita terapkan, yaitu analisis kebutuhan lalu pendefinisiannya, perancangan sistem dan perangkat lunaknya, implementasi dan unit testing, integrasi dan pengujian sistem, pengoperasian dan persawatan, di mana sebuah proses akan kembali ke state sebelumnya agar tidak ada perubahan setelah proses menuju state di bawahnya, sebab sangat sulit. Kekurangan model waterfall antara lain terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna atau user. Model air terjun harus digunakan hanya ketika persyaratan dipahami dengan baik. Kelebihan model waterfall yaitu bisa digunakan jika suatu persyaratan untuk membuat suatu software sudah dipahami dengan baik dan sudah lengkap semua persyaratan yang ada. Implementasi model waterfall pada pengembangan sistem informasi perhitungan nilai mata pelajaran berbasis web pada Sekolah Dasar Al-Azhar Sifabudi di Jatibening. Pengolahan nilai mata pelajaran masih menggunakan Microsoft Excel. Upaya dalam pengolahan data dan informasi akan berhasil dengan perubahan yang lebih baik pada sistem yang ada atau Mr. Excel. Sehingga apabila terjadi kesalahan dan keterlambatan saat perhitungan, pengolahan nilai yang banyak menyita waktu dan membutuhkan banyak tenaga dapat diperkecil. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka dibutuhkan suatu sistem yang memiliki kemampuan pengelolaan perhitungan nilai yang bisa diakses secara online melalui jaringan internet oleh guru dan wali kelas yang memerlukan layanan data informasi. Oleh karena hal tersebut, penulis mengangkat skripsi yang berjudul Aplikasi Perhitungan Nilai Mata Pelajaran Berbasis Web pada SD Al-Azhar Sifabudi Jatibening. Aplikasi perhitungan nilai web ini dikatakan efektif dan efisien dikarenakan kemudahan dalam mengakses aplikasi, sehingga memudahkan guru dan wali kelas untuk menggunakannya. Dikarenakan sistem informasi ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web, maka sistem informasi ini dapat dipublish melalui jaringan internet. Aplikasi perhitungan nilai berbasis web ini dibuat menggunakan fasilitas keamanan menggunakan username dan password, sehingga setiap user yang masuk ke dalam aplikasi sesuai level usernya. Kekhawatiran akan rusaknya data apabila menggunakan buku besar dapat di-backup oleh aplikasi yang sudah terkomputerisasi ini. Aplikasi perhitungan nilai berbasis web ini juga dibuat sedemikian rupa sehingga wali kelas dapat mencetak rapor dalam bentuk lembaran kertas. Yang kedua yaitu model Rapid Application Development atau RAD. Adalah strategi siklus yang hidup yang ditunjukkan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang inkremental. RAD menekankan pada siklus pembangunan yang pendek atau singkat. Kekurangan RAD sendiri yaitu sangat tidak cocok untuk proyek skala besar. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Kelebihannya yaitu lebih efektif dari pendekatan air terjun dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Implementasi metode Rapid Application Development dalam membangun e-commerce di bidang UKM. Dari permasalahan yang ada yaitu masih banyaknya bisnis-bisnis UKM yang belum menerapkan sistem informasi, maka dilakukan penelitian mengenai sistem informasi marketplace pada UKM. Metode RAD sangat membantu dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web, di mana setiap pengembangan sistem dan tahap implementasi dibuat secara struktur dan rapi, sehingga memungkinkan para programmer untuk bekerja lebih efisien dalam waktu pekerjaan. Sistem informasi pada e-commerce UKM memiliki beberapa keuntungan.
yaitu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui jaringan internet. Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen promosi pemasaran UKM. Yang ketiga, sistem penjualan yang sudah menggunakan aplikasi berbasis web. Dalam rekapitulasi data, kemungkinan kesalahan dalam pemrosesan data akan lebih sedikit. Pembuatan laporan penjualan juga akan menjadi lebih mudah. Setelah itu, model prototype. Metode prototyping adalah sistem informasi yang menggambarkan hal-hal penting dari sistem informasi yang akan datang. Prototype sistem informasi bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan, ditambahkan, atau digabungkan dengan sistem informasi yang lain bila perlu. Kelebihan model prototype antara lain yang pertama, user dapat berpartisipasi aktif, kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, dan ketiga, mempersingkat waktu pengembangan SI. Kekurangannya yaitu yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat, yang kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, yang ketiga, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Dan yang kelima adalah prototipe terlalu cepat selesai. Implementasi metode prototipe dalam merancang bangun sistem informasi perpustakaan menggunakan Java NetBeans 7.3, studi kasus SMKN 01 Prabu Mili. Perpustakaan di SMK Negeri 01 Prabu Muli dalam hal pendataan, peminjam serta pencarian arsip dilakukan secara manual yang masih menggunakan alat tulis kantor atau ATK dalam hal pengelolaan data, buku, serta data peminjamnya, sehingga membutuhkan suatu sistem yang dapat membantu sistem yang lama agar mempermudah staf dalam membuat laporan data peminjamnya. Implementasi metode prototipe dalam rancang bangun sistem informasi perpustakaan di SMKN 01 Prabu Mili menggunakan bahasa pemrograman Java NetBeans 7.3 dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan compiler NetBeans dan menggunakan database MySQL serta menggunakan program pendukung lainnya seperti iReport. Dengan adanya sistem ini dapat mempermudah petugas perpustakaan dalam mengelola data perpustakaan baik itu data buku, data peminjam, data pengunjung, dan data denda secara terkomputerisasi. Kemudian dengan adanya sistem ini dapat mempermudah siswi atau siswa untuk mengetahui buku apa saja yang ada di perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu model spiral. Model ini cukup baru ditemukan, yaitu pada tahun 1988 oleh Barry Boehm. Spiral adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan aspek sistematis yang dikembangkan model waterfall. Kelebihan dari model ini, yang pertama dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi, karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kekurangannya yaitu yang pertama, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Yang kedua, memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Perancangan dan implementasi e-commerce dengan segmentasi harga menggunakan metode pengembangan spiral. Studi kasus CV Mitra Mandiri, Bandar Lampung. Website e-commerce untuk CV Citra Mandiri ini memiliki sistem segmentasi harga. Semakin banyak pelanggan membeli barang, maka semakin besar pula potongan harga yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini ditujukan untuk memelihara loyalitas konsumen agar tetap membeli dari CV Mitra Mandiri. E-commerce dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, sistem manajemen basis data MySQL, dan metode pengembangan spiral. Metode pengembangan spiral yang digunakan dalam pengembangan e-commerce ini sangat membantu pengembang dalam mendengar feedback dari klien, baik berupa saran, kritik, ataupun masukan untuk e-commerce, sehingga aplikasi yang dihasilkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan klien. Aplikasi
Ecom-JM yang dihasilkan dapat membantu CV Citra Mandiri untuk mempermudah pengelolaan produk dalam hal inventarisasi barang serta memfasilitasi transaksi pembelian produk dari jarak jauh tanpa harus bertatap muka. Penggunaan metode pengembangan spiral dalam pengembangan aplikasi Ecom-JM memiliki kelebihan, yaitu aplikasi yang telah selesai berhasil memenuhi tiap kebutuhan klien karena selama proses pengembangan, klien ikut andil dalam memberikan feedback. Selanjutnya, model RUP atau Rational Unified Process. RUP merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif yang fokus pada arsitektur sentrik atau lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus. Kelebihan dari model ini yaitu menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Yang ketiga, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Dan yang keempat, memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. Kekurangannya, metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Scrum. Selanjutnya, implementasi mode Rational Unified Process pada Mobile Digital Library. Perpustakaan Universitas Bina Dharma, Palembang telah memiliki banyak koleksi buku yang sangat berkualitas. Fasilitas ini telah dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan. Namun terdapat mahasiswa yang malas untuk mengunjungi perpustakaan sekedar untuk melihat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Universitas Bina Dharma. Oleh karenanya diperlukan aplikasi perpustakaan digital mobile. Aplikasi ini dapat mempermudah mahasiswa di Universitas Bina Dharma Palembang dalam memperoleh informasi seputar perpustakaan seperti melihat koleksi buku dan memesan buku di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke perpustakaan. Aplikasi perpustakaan digital mobile ini menggunakan Rational Unified Process atau RUP sebagai metode pengembangan sistem untuk membangun aplikasi ini. Pembuatan aplikasi perpustakaan digital mobile di Universitas Bina Dharma diimplementasikan dengan menggunakan Wireless Toolkit 252 dan Java sebagai bahasa pemrograman. Aplikasi ini dapat memudahkan anggota untuk mengetahui informasi daftar koleksi buku yang tersedia, melakukan pencarian buku, dan melakukan pemesanan buku. Dengan begitu, anggota dapat mengetahui buku yang dicari dan meminjamnya ke perpustakaan. Selanjutnya, model Agile. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Kelebihannya yaitu meningkatkan kepuasan pada klien, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, dan mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Kekurangannya yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Yang kedua, Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Dan yang ketiga, tidak cocok dalam skala tim yang besar atau kurang dari 20 orang. Yang terakhir, perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Agile Development Methods dalam pengembangan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web. Studi kasus Bank BRI Unit Kolonel Sugiono. Saat ini, proses pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Kolonel Sugiono masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan proses pengajuan kredit tidak efektif dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dapat berpengaruh negatif pada pertumbuhan bisnis perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan kompleks. Berdasarkan permasalahan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan pengembangan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web menggunakan Agile Development Methods, khususnya model Scrum. Penerapan Agile Development Methods atau model Scrum yang iteratif, cepat, adaptif, dan secara aktif melibatkan pengguna di dalam kegiatan pengembangan sistem informasi telah terbukti dapat menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam waktu singkat.
Pihak bank dapat menggunakan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web ini untuk mengkomunikasikan informasi produk kepada masyarakat, dan sisi lain masyarakat juga dapat mengakses informasinya dengan mudah dan biaya yang murah. Nasabah dapat mengajukan permohonan kredit melalui sistem informasi pengajuan kredit berbasis web ini, dan pihak bank dapat langsung memeriksa dan menganalisa data yang telah tersedia pada sistem untuk proses pengambilan keputusan persetujuan pemberian kredit. Pihak bank juga dapat mengelola laporan dan informasi yang dibutuhkan perusahaan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, model Scrum. Scrum adalah teknik bagian dari Agile Framework dalam perusahaan. Saat ini Scrum banyak digunakan dalam pengembangan software, tapi pada dasarnya metode tersebut bisa diterapkan ke dalam segala upaya produk atau project development. Kelebihannya yang pertama, keperluan berubah dengan cepat. Yang kedua, tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang, dan memberdayakan satu sama lain. Yang ketiga, pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menghemat waktu. Yang keempat, dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. Yang kelima, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Kekurangannya, pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan karena tiap perubahan akan selalu diterima. Yang kedua, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dalam waktu pengerjaan proyek. Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat. Implementasinya yaitu dalam pengembangan sistem pembayaran elektronik pada usaha mikro kecil menengah. Permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan tata kelola sistem pembayaran yang modern dan terkomputerisasi, sehingga menyebabkan rendahnya dokumentasi dan kualitas pelaporan data. Pengembangan aplikasi pembayaran elektronik dengan metodologi Scrum, yang merupakan bagian dari metodologi Agile yang memiliki sifat fleksibel, dapat diterapkan untuk pengembangan sistem pembayaran elektronik bagi UMKM, sehingga UMKM mitra dapat menerapkan sistem pembayaran dan pelaporan yang terkomputerisasi. Penerapan metodologi Scrum pada pengembangan aplikasi pembayaran dengan skala dan tim kecil sangat sesuai diterapkan sebab dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi selama proses pengembangan aplikasi. Aplikasi pembayaran elektronik berbasis web yang diterapkan UMKM dapat mengoptimalisasikan proses transaksi dan laporan dokumentasi. Selanjutnya, model DevOps. DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan atau development dan operasi. Kelebihan yang pertama yaitu siklus pengembangan yang lebih pendek, 2. Meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, 3. Biaya yang lebih efisien, 4. Kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik, 5. Dapat meningkatkan praktik keamanan. Kekurangannya yang pertama, penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. Yang kedua, membutuhkan software engineering yang ahli. Dan yang ketiga, memerlukan kolaborasi yang kuat. Implementasi DevOps pada pengembangan aplikasi screening COVID-19. Masalah pada fase build, test, dan deploy umum terjadi pada siklus hidup pengembangan sistem dengan Agile Scrum, di mana memakan banyak waktu dan menyebabkan rilis tidak sesuai jadwal. DevOps diharapkan dapat memberi solusi masalah tersebut. Penelitian ini memberikan solusi otomatisasi build, test, dan deploy bagi mereka yang bekerja di lingkungan SDLC Agile Scrum, khususnya proyek yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan kerangka kerja Laravel. Penelitian ini merupakan praktik penerapan DevOps pada SDLC Agile Scrum aplikasi screening COVID-19 yang merupakan perangkat lunak berbasis web, dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP, kerangka kerja Laravel, dan sebelumnya telah mengadopsi SDLC Agile Scrum. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah memakai siklus hidup DevOps. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa DevOps dapat diimplementasikan pada pengembangan aplikasi screening COVID-19 dengan baik, di mana penggabungan kode terjadi dengan mudah, build harian lancar, dan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan kode terjadi setiap kali ada commit dan pass dari pengembang. DevOps telah memudahkan proses pengembangan perangkat lunak pada satu antarmuka web menggunakan GitLab. Yang terakhir, model Extreme Programming. Extreme Programming atau XP merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek, dan sasaran dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil
sampai medium, serta metode ini juga sesuai jika tim dihadapkan dengan requirement yang tidak jelas maupun terjadi perubahan requirement yang sangat cepat. Kelebihannya yaitu yang pertama, biaya pengembangan lebih murah karena lebih berfokus kepada coding. Yang kedua, feedback yang sangat cepat. Setiap kesalahan ditemukan maka akan langsung diperbaiki. Yang ketiga, dua programmer satu komputer sangat efektif dalam membuat pengkodean. Satu membuat kodean, satu memeriksanya sehingga kemungkinan kesalahan sangat kecil dapat juga dilakukan bergantian. Yang keempat, banyak ide baru dan berani mencobanya. Yang kelima, user terlibat langsung dalam memantau berjalannya pembuatan sistem. Kekurangannya yang pertama, pengembang harus selalu siap dengan perubahan yang ada. Yang kedua, tidak dapat membuat kode yang detail di awal. Yang ketiga, dokumentasi secara informal. Implementasinya yaitu pada sistem reservasi tiket travel berbasis Android dan website. Sektor transportasi merupakan sektor yang pertumbuhannya cukup menjanjikan. Di antaranya travel dan rental mobil merupakan bisnis layanan penyedia penyewaan mobil dan travel yang mengalami peningkatan jumlah permintaan setiap tahunnya. Untuk meningkatkan layanan kepada konsumen dibutuhkan inovasi agar dapat melakukan reservasi mobil tanpa harus datang langsung ke tempat penyewaan, namun tetap dapat memastikan kualitas dan kenyamanan. Dalam penelitian ini mengambil studi kasus PT Kita Trans Group, sebuah perusahaan rental mobil yang melayani rental mobil dan travel di wilayah Jawa. Sistem yang dibangun memungkinkan konsumen memilih jenis mobil untuk sewa dan posisi tempat duduk untuk travel. Pengembangan sistem menggunakan metode Extreme Programming yang cocok dengan desain dan program yang berbasis object-oriented, yaitu Unified Modeling Language dan bahasa pemrograman Java. Dengan menggunakan metode Extreme Programming juga dapat dioptimalkan komunikasi dengan user dalam proses pengembangan sistem dapat menggunakan tim kecil. Sistem yang dibangun berbasis Android dan website. Aplikasi Android merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi konsumen dan website dipertunjukkan bagi admin yang mengelola data user dan pemesanan. Aplikasi reservasi Android dapat dijalankan minimal pada Android versi Ice Cream Sandwich atau ICS. Pengujian dilakukan dengan dua metode alpha testing dan beta testing. Hasil dari pengujian alpha testing menggunakan metode black box, menguji fungsional sistem pada aplikasi Android yang hasilnya semua fungsi pada aplikasi Android dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Sementara pengujian beta testing terhadap aplikasi Android yang berhubungan langsung dengan konsumen menggunakan metode kuesioner, hasilnya 79,15% responden setuju aplikasi sudah layak diimplementasikan. Itu saja penjelasan rekayasa perangkat lunak dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.